Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrian Trinova. Sini saya akan berdiskusi tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. COVID-19 berimbas kepada pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya. Tapi saya di sini akan berfokus kepada pendidikan. Di sini sudah ada mahasiswi yang akan berbincang ke depan bersama saya. Silakan perkenalkan. Nama saya Rahtania Regita, saya mahasiswi dari Universitas Siliwangi. Saya mengambil jurusan Bahasa Inggris. Oke, mari kita mulai saja diskusi ini. Baik. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pandemi yang sedang terjadi pada saat ini? Menurut saya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini seperti yang kita ketahui bahwa terus meningkatnya suspek positif COVID-19 yang ada di Indonesia menandakan bahwa pemerintah belum ada cara untuk menangani pandemi ini, seperti belum menemukan vaksin untuk penyembuhan yang signifikan untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Oh, jadi pandemi COVID-19 ini di Indonesia masih relatif tinggi. Betul sekali. Semakin meningkat dan bisa seharinya sampai 1.000 dan itu sangat mengerikan ya, mengingat virus ini sangat berbahaya dan sangat mematikan sekali. Selanjutnya, saya sebagai murid SMA, saya melakukan pembelajaran dengan cara daring atau distance learning. Betul. Saya menemukan beberapa kendala saat pembelajaran. Ya. Jadi, apakah yang sebaiknya dilakukan agar pembelajaran bisa dilakukan secara efektif? Baik. Gitu. Seperti yang saya ketahui, banyak sekali siswa yang mengeluh karena banyaknya kendala yang dihadapi saat pembelajaran jarak jauh atau daring itu sendiri. Seperti koneksi internet yang tidak memadai ataupun gangguan-gangguan lainnya, seperti siswa belum mengetahui aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran dan cara pengoperasiannya untuk pembelajaran online tersebut. Okay. Banyak sekali yang belum siswa pahami mengenai ini. Banyaknya jadi terhambat pembelajaran seperti itu. Jadi intinya jadi belum semuanya bisa melakukan pembelajaran dengan cara daring atau distance learning begitu. Selanjutnya, apakah manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 saat ini? Manfaat dan hikmah atau misalkan yang bisa diambil untuk kita banyak sekali, seperti kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa melakukan sebuah aktivitas di rumah, beribadah bersama keluarga, semuanya dilakukan di rumah. Betul. Dan termasuk belajar juga kita lakukan semuanya di rumah. Bekerja, belajar, aktivitas yang biasanya kita lakukan semuanya di luar, kita pindahkan semuanya ke rumah dengan menggunakan teknologi seperti itu. Untuk pembelajaran juga kita lakukan online di rumah. Oke, sekarang tentang penerapan new normal yang diwacanakan oleh pemerintah. Baik. Jadi menurut Anda, apakah Indonesia sudah siap dengan diterapkannya new normal pada Baik. saat ini? Yang kita ketahui COVID-19 di Indonesia masih relatif tinggi. Tapi Indonesia sudah mewacanakan new normal. Menurut Anda bagaimana? Tindakan pemerintah atau wacana pemerintah tentang new normal ini sangat banyak sekali indikasi atau indikator yang belum terpenuhi untuk mengimplementasikan new normal ini, seperti konsepan terus indikator apa sih yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau yang harus sebenarnya dipenuhi, seperti harusnya ada penurunan secara signifikan selama 2 minggu dengan kasus menurun seperti itu, dan
dengan diimplementasikannya new normal, berarti Indonesia harus siap dengan segala protokol atau standar kesehatan yang diimbau oleh pemerintah, yang diperintahkan oleh pemerintah, seperti itu. Indonesia harus bisa memenuhi semua protokol kesehatan di rumah, karena semua kita lakukan seperti biasa di luar. Tetapi di tengah pandemi saat ini, ditakutkannya banyak sekali masyarakat Indonesia yang terpapar dan lebih masif lagi penyebarannya, seperti itu. Oh, iya. Jadi jika pemerintah ingin menerapkan new normal, kembali lagi kepada masyarakat yang harus taat kepada aturan pemerintah tentang COVID-19. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir, apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? Yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19. Yang harus dilakukan pemerintah, sebenarnya pemerintah harus bisa menanggulangi atau menangani pandemi COVID-19 ini, di mana di Cina, kita tahu sendiri di Cina sangat besar sekali, tapi masyarakat Cina sangat disiplin dan bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Disiplin di rumah, tidak ada kerumunan, tidak ada keluar rumah, aktivitas semuanya dilakukan di rumah, benar-benar disiplin dan benar-benar menuruti apa kata pemerintah, anjuran pemerintah, seperti itu. Dengan itu kita melihat progresnya pengurangan suspek positif corona di Cina sangat mengurang. Kita melihat ke negara kita sendiri, Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum paham, walaupun sudah banyak seperti media yang menyuruh Indonesia untuk stay at home, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, segala macam. Mungkin banyak yang menyepelekan bahwa ngapain sih segala macam, jadi kayak bodo amat kayak gitu. Jadi belum semuanya sadar tentang bahayanya virus corona, bahwa virus corona itu sangat berbahaya dan sangat mematikan, dan yang sangat mengerikannya gitu sangat gampang untuk terpapar dengan berjabat tangan, shake hand, semuanya bisa tertular. Karena hanya itu saja kita rub your face, itu kita bisa tertular dengan kita menyentuh mata, menyentuh hidung, itu bisa tertular. Ya. Jadi kesimpulannya kita harus selalu positif akan COVID-19 ini segera berakhir. Iya, betul sekali. Kita ambil hikmahnya, kita tetap bersyukur dengan apa yang semua terjadi, tapi tetap kita juga berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir, dan kita selalu doakan untuk tim medis untuk tetap sabar dan bisa menyelesaikan tugasnya di tengah pandemi yang terus meningkat ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan semuanya di luar kembali, normal kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti itu. Jadi sekian diskusi tentang pandemi COVID-19 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Nur Afriyanti Nova. Saya Tahtania Regita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.